Bulan Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus serta menghindari amarah. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun, di bulan suci ini pula, pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi umat Islam. Dan langsung aja kita bahas, perang besar dan bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang Muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun, semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Dalam perang ini juga ada keikutsertaan malaikat sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 9 dan Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dan Allah tidak menjadikannya, mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Yang kedua adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq dikenal juga sebagai Pertempuran Al-Ahzab atau Pertempuran Konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan Muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat taktik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslimin. Selama 2 minggu, mereka hanya berbalas umpatan tanpa bisa menyeberang. Setelah 25 hari, akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. Penaklukan Kota Makkah. Peristiwa penaklukan Kota Makkah disebut juga dengan Fatu Makkah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah hijrah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan Kota Makkah yang awalnya penuh kesyirikan dan kezaliman menjadi kota bernafaskan Islam, dengan ruh tauhid dan sunnah. Kota Makkah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Fatu Makkah didasarkan pada dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Makkah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah. Sebelum sampai ke Makkah, berbondong-bondong kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka, termasuk Abbas, paman beliau bersama keluarganya. Ada pula sepupu Nabi, Ibnul Harits dan Abdullah bin Umayyah, yang dulu permusuhannya sangat keras terhadap Nabi. Rasulullah membagi 2 pasukannya untuk memasuki kota Makkah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Makkah dari dataran rendah, sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Rasulullah melalui dataran tinggi. Lalu Nabi Muhammad mengitari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Makkah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan itu, Nabi membaca firman Tuhan. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fat ayat 1. Yang keempat adalah Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut mungkin tak begitu populer. Perang Ain Jalut merupakan perang besar yang terjadi pada tanggal 3 September tahun 1260 antara orang-orang Muslim Mamluk dengan bangsa Samanis Mongol. Ini adalah perang-perang dengan kekalahan pertama pasukan Mongol setelah sebelumnya mereka telah menaklukkan negeri-negeri besar lainnya, termasuk Cina.
Hal ini berawal dari ambisi Kongke Han, cucu Genghis Han, untuk menaklukkan Mamluk, Mesir. Qutus, pemimpin Mesir, merasa ciut nyalinya karena jumlah pasukan yang sangat besar. Namun dia menyusun strategi dengan menyembunyikan pasukan di bukit-bukit serta memancing pasukan Mongol dengan pasukan kecil. Wafatnya Mongke Han di tengah penaklukan pun merupakan pertolongan sendiri dari Allah. Para pemimpin senior pun kembali ke ibu kota Karakorum untuk menghadiri upacara pemakaman, sehingga pasukan yang tersisa berkurang separuhnya. Akhirnya pasukan Qutus pun berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan semangat pertempuran yang menyala-nyala. Yang kelima adalah Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab ke-9 Hijriah. Namun, pada 26 Ramadan, Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut setelah memperoleh kemenangan. Sejarah Perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara tentara Muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur tersebut. Berdasarkan sirah Nabi, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya Perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Ukaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga pemimpin dari daerah Dumah. Ukaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun, oleh Nabi, ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Ukaidir akhirnya kalah dan ditawan.